Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa senang benala nyapo kan di kantin yang ada di rumahku karena masih setia nengok kita berdua kok. Wah, apalagi siang hari kora edisi hari Minggu tanggal 20 Juli 2025. Betul benala. Cuma no sope kabarnya siang hari kok sehat? Saya sehat. Nah, cuma lo makan. Iya, kalau kulub cuma no. Alhamdulillah sehat, tapi saya sudah makan. Sudah makan. Makan apa tadi? Tadi saya makan apa ya? Makan apa? Makan telur goreng. Telur goreng dah tuh? Ada. Apa? Sama caluk ada? Ada gue nampak ya tadi itu. Nampak. Sudah. Dah tuh apa lagi? Sudah tuh ada dendeng batokok juga tadi tuh. Enak benar. Ih, pasat enak dah. Tuh. Gedang perutku nampak. Iyo. Betul benar lah. Karena memang kalau kita kena nyapu kanti-kanti ada di rumah tuh, kalau bisa makan dulu, biar kita pun semangat, biar kanti-kanti di rumah tuh juga semangat. Awak tadi tuh leko, nengok di sosmed kok di viral pantai di Jambi. Baru tahu kan awak ada pantai di Jambi? Iya pula, ada apa lagi gini tahu kok? Tahu tahu sih, biasanya nampak itu pantai tahunan, nak. Pantai tahunan benar lah. Dia kalau banjir dia hilang pantai itu tiba kemarau baru timbul. Cuman kerennya itu jadi objek wisata juga, wisata dadakan yang ada di kota Jambi kok. Jadi rame lah pemuda-pemudi itu pergi ke sana untuk menyaksikan indahnya pantai dadakan yang ada di musim kemarau. Kalau kanti-kanti tidak tahu di mana pantai kok ada di Penyangga Rendah. Bisa lah tuh kage. So kan weekend kan betulan kan kage sudah nonton Bekaba Jambi, sudah balik dari kondangan, mainlah sore-sore ke sana. Di sana juga banyak yang jual-jualan. Banyak jualan kita juga mendukung UMKM yang ada di sana, warga setempat. Nah, kita tadilah membahas soal pantai dadaan. Kira-kira informasi apa yang kita sampaikan kepada kanti-kanti yang ada di rumah Rama? Nah, banyak puluh. Nah, salah sekonya kanti-kanti Polda Jambi gelar apel operasi patuh 2025. Nah, selanjutnya kanti-kanti aksi penipuan mengatasnamakan kantor Direktorat Pajak kerap terjadi. Nah, selanjutnya tidak ada jaringan internet, warga sulit komunikasi serta dapatkan informasi. Macam mana berita selengkapnya bersama saya Rahmatul Uzma dan saya Yogia Perlianto Ikola Kabar Jambi. Selengkapnya. Kanti-kanti ngawali berita kita pada siang iko. Polda Jambi menggelar apel operasi patuh 2025 di halaman Mapolda Jambi. Nah, jadi operasi patuh iko akan berlangsung selama 2 pekan dari 14 hingga 27 Juli dengan menyasar berbagai pelanggaran yang menimbulkan potensi kecelakaan. Jajaran Kepolisian Polda Jambi melaksanakan apel gelar pasukan operasi patuh 2025 di lapangan Mapolda Jambi pada Senin pagi. Operasi Patuh 2025 bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tata tertib berlalu lintas dan menekan angka kecelakaan di jalan raya. Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno Sregar mengatakan, operasi Patuh akan dilaksanakan selama 2 pekan mulai 14 hingga 27 Juli 2025. 422 personel jajaran kepolisian Polda Jambi akan dikerahkan dalam operasi IKO. Sejumlah pelanggaran lalu lintas akan menjadi sasaran, diantaranya pengendara tanpa helm, melawan arus, menggunakan knalpot brong, mengendarai kendaraan di bawah umur. Apel ini melibatkan bukan hanya Polri, tapi juga ada teman-teman dari TNI, dari Dishub, dari LAJ, dan lain sebagainya. Nah, tadi sudah saya bacakan pada saat upacara apel bahwa ada beberapa sasaran terhadap operasi ini. Tentunya operasi ini sudah melalui suatu proses di mana sebelumnya sudah ada proses sosialisasi yang dilakukan oleh teman-teman di Lantas Polda Jambi, juga sudah berkoordinasi dengan stakeholders. Melalui operasi Patuh 2025, Polda Jambi berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas demi mengurangi angka pelanggaran maupun kecelakaan dan mewujudkan keselamatan di jalan raya. Asal TVRI Jambi melaporkan. Nah, selanjutnya kanti-kanti masih terkait dengan razia Patuh 2025 di mana razia lalu lintas digelar Polres Kerinci dalam operasi Patuh Sigenjai 2025 untuk menertibkan pengguna jalan. Ratusan pelanggar terjaring termasuk pengendara yang
berada di bawah umur serta dak ada kelengkapan surat berkendara. Polres Kerinci resmi melaksanakan operasi Patuh Seginjai 2025 selama 14 hari, terhitung mulai dari 14 hingga 27 Juli mendatang. Operasi IKO bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas, serta menekan angka kecelakaan di wilayah hukum Polres Kerinci. Di hari pertama pelaksanaan, razia dilaksanakan di depan pos lantas Polres Kerinci. Hasilnya, ratusan kendaraan terjaring razia. Pelanggar dominan adalah pelajar di bawah umur yang belum memiliki surat izin mengemudi. Petugas menyasar berbagai pelanggaran yang kerap membahayakan pengguna jalan, seperti menggunakan telepon genggam pada saat berkendara, melawan arus, dan tidak menggunakan helm standar SNI dan sabuk pengaman, serta mengendarai kendaraan dalam pengaruh minuman keras. Kasat Lantas Polres Kerinci Ibtu Into Sujarwo mengatakan, penindakan akan langsung dilakukan di lapangan bagi setiap pengendara yang melanggar aturan. Di sisi lain, operasi Patuh Seginjai juga dilaksanakan dengan pendekatan edukatif, khususnya kepada kalangan pelajar dan remaja untuk membangun kesadaran sejak dini dan akan pentingnya tertib lalu lintas. Untuk pelanggaran dalam operasi Patuh ini, sasarannya yaitu pertama, anak di bawah umur dilarang mengemudi, mengendarai kendaraan roda 2 maupun roda 4 di bawah pengaruh alkohol, tidak menggunakan safety belt, tidak menggunakan helm SNI, knalpot brong, melawan arus, telepon, menggunakan ponsel saat berkendara. Jadi ada beberapa sasaran. Itu sasaran operasi Patuh Seginjai 2025. Ia juga mengajak orang tua untuk lebih aktif mengawasi anak-anak mereka agar tidak mengendarai kendaraan sebelum cukup umur dan memiliki surat izin mengemudi. Operasi Patuh Seginjai 2025 diharapkan mampu mengubah perilaku masyarakat agar lebih disiplin dan mematuhi peraturan lalu lintas. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Nah, berita selanjutnya kanti Polresta Jambi gagalkan penyelundupan narkoba jenis ganja seberat 200 kg yang akan diedarkan ke Pulau Jawa. Jadi selain ngamani barang bukti, polisi juga berhasil menangkap 2 pelaku. Macam kola detik-detik video amatir milik petugas Satres Narkoba Polresta Jambi, Sabah hasil mengagalkan percobaan penyelundupan narkoba jenis ganja di kawasan Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan 2 orang pelaku berinisial LL dan juga L, warga Sumatera Barat. Kapolresta Jambi, Kombes Pol Boy Siregar mengatakan, penangkapan itu berhasil dilakukan berkat informasi masyarakat mengenai ada pengiriman ganja dari Sumatera menuju Pulau Jawa melalui Provinsi Jambi. Mendapat laporan tersebut, petugas langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menghentikan kendaraan pelaku. Saat melakukan penggeledahan, petugas menemukan 200 kg ganja yang disimpan di dalam bagasi mobil. Dari pengakuan tersangka, mereka dijanjikan upah sebesar 60 juta rupiah jika berhasil mengantarkan narkoba tersebut ke tujuan. Nah, kami dari jajaran Polresta, khususnya dari fungsi narkoba, ya, telah berhasil mengungkap kasus peredaran atau kasus tindak pidana narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman berupa ganja. Ya. Ini untuk pelaku, ya, terduganya itu ada 2 orang, dan penangkapan barang narkotika ganja ini dilakukan di TKP Jalan Taib Farhudin RT 35 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup atau hukuman mati. Asal TVRI Jambi melaporkan. Kita ke informasi lainnya, ganti-ganti kasus kebakaran gudang minyak di wilayah perumahan di Kecamatan Bangku masih diselidiki oleh Polres Merangin. Nah, selain ditetapkan sebagai tersangka, Polres Merangin juga memeriksa seorang
polisi beserta istrinya yang diduga sebagai pemilik gudang tersebut. Kebakaran gudang minyak ilegal di kawasan perumahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko masih diselidiki Polres Merangin. Kasus itu menarik perhatian publik karena gudang minyak ilegal itu dikabarkan milik seorang anggota kepolisian dan telah terbakar sebanyak 3 kali. Dalam perkembangan kasus itu, Polres Merangin telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. 2 orang itu berperan sebagai pekerja dan kini telah ditahan di Mapolres Merangin. Sementara anggota kepolisian berinisial WS dan istri yang diduga sebagai pemilik gudang minyak ilegal tersebut masih dalam pemeriksaan. Anggota Polres dan istri pada saat itu masih berstatus sebagai saksi atau belum ditetapkan sebagai tersangka. Kasat Reskrim Polres Merangin AKP Mulyono mengatakan, gudang itu bukan tempat penyimpanan BBM bersubsidi, namun hanya tempat untuk mengumpulkan minyak tanah yang kemudian dijual kepada masyarakat. Gudang minyak tersebut tercatat memiliki izin sebagai pangkalan gas LPG, bukan sebagai gudang minyak. Sekarang ini sedang kami lakukan pendalaman, namun perlu kami sampaikan kepada publik bahwasanya gudang tersebut memang betul milik WS. Akan tetapi gudang tersebut memiliki izin, yaitu perizinan untuk pendistribusian dan penyimpanan gas LPG 3 kilo. Bukan minyak Pak izinnya Pak? Ya perizinannya itu, dan itu memang betul kegiatannya adalah sebagai agen gas LPG 3 kilo atau LPG bersubsidi. Akan tetapi di sana ada dipergunakan juga untuk membeli minyak tanah, kemudian minyak tanah tersebut dijual ke pasaran. Bupati Merangin Muhammad Coko mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi mengenai kasus kebakaran tersebut. Peristiwa itu harus disikapi dengan serius karena merugikan dan membahayakan masyarakat yang tinggal di dekat gudang. Kebakaran gudang minyak itu turut menghanguskan 4 rumah, 4 kamar kosan dan sejumlah kendaraan. Terkait hal itu, WS bersama istri sepakat akan melakukan ganti rugi kepada pemilik rumah dan kamar kosan. Tidak hanya diproses oleh Reskrim Polres Merangin, WS juga akan ditindak oleh bidang Propam. M. Soba, TVRI Jambi melaporkan. Aksi penipuan dengan modus mengatasnamakan Direktorat Pajak marak terjadi di Kota Sungai Penuh. Jadi penipuan itu dilakukan melalui jejaring dan melalui HP dengan meminta data pribadi dan pembayaran data wajib pajak. Berdasarkan data Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP Kota Sungai Penuh, penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Pajak di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci marak terjadi selama semester 1 2025. Kepala KP2KP Kota Sungai Penuh, Agus Susanto mengatakan, hingga semester 1 2025, PHE telah menerima puluhan aduan dari masyarakat terkait penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak melalui via telepon maupun aplikasi media jejaring. Modus yang dilakukan pelaku yakni meminta masyarakat untuk melakukan pembaharuan atau perbaikan data wajib pajak melalui link yang dikirim dengan nomor yang berbeda-beda. Untuk yang masyarakat, untuk melapor penipuan itu sudah ada beberapa ya, terutama untuk wilayah kerja Sungai Penuh dan Kerinci, itu sudah banyak ya puluhan lah untuk melapor adanya penipuan. Tapi bentuknya dari sifatnya SMS, atau melalui email, atau melalui WA. Agus Susanto mengajak masyarakat untuk mengkonfirmasi terlebih dahulu ke kantor perpajakan terdekat jika menerima informasi yang dapat merugikan masyarakat. Fahlan Diandara, TVRI Jambi melaporkan. Kanti kelagilah dulu nyemur baju karena kami masih akan balik dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antara kanti-kanti diduga oplosan merek beras premium dilarang dijual di Provinsi Jambi. Tetaplah bersama kami di Bekaba Jambi.
Terima kasih Datuk-Datuk Nyai-Nyai kanti-kanti yang ada di rumah yang masih setia menyaksikan kami di Bekabal Jambi. Ada berita selanjutnya terkait dengan Satgas Pangan Provinsi Jambi untuk sementara melarang toko bahan pangan jual 6 merek beras premium sebelum hasil pengujian berasnya keluar. Nah, 6 merek beras premium yang diduga oplosan itu ada Sania, kemudian ada Sofia, Fortune, Raja Ultima, Raja Platinum dan juga Topi Koki. Tim Satuan Tugas Pangan Provinsi Jambi mengeluarkan larangan sementara penjualan 6 merek beras premium yang diduga oplosan. Larangan tersebut dikeluarkan karena ketidaksesuaian antara mutu dengan kategori beras yang dijual. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Ismet Wijaya mengatakan, temuan 6 merek beras premium yang diduga oplosan IKO diperoleh pada saat melakukan pengecekan di sejumlah retail dan swalayan. 6 merek beras premium yang diduga oplosan IKO di antara Sania, Sofia, Fortune, Raja Ultima, Raja Platinum dan Topi Koki. Untuk sementara, seluruh retail dan swalayan dilarang menjual beras yang diduga oplosan tersebut sebelum hasil pengujian sampel beras keluar. Ada beberapa merek, ya, merek beras premium yang diduga itu beras itu bukan seperti layaknya beras premium, ya. Pertama ada beras merek Sofia, kedua beras merek Sania, kemudian ketiga beras merek Fortune, keempat beras merek Raja Platinum, ya. Kelima beras merek Raja Ultima, maaf, ya, ada tuh kita tengok di pasar. Nah, itu yang sementara beras ini kami melihat, ya, kemudian satu lagi beras Topi Koki. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, Kemas Muhammad Fuad mengatakan, jika nanti terbukti dioplos berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh UPTD Laboratorium Penjamin Mutu Disperindak, 6 merek beras yang diduga oplosan IKO dipastikan telah melanggar ketentuan pelindungan terhadap konsumen. Jika terbukti dioplos, masyarakat berhak untuk membuat pengaduan karena produsen telah melanggar ketentuan tertib niaga yang diatur oleh undang-undang. Kalau kita lihat daripada proses penjualan atau packagingnya, ini tentunya menyalahi aturan. Aturannya kenapa? Karena mestinya konsumen diberikan kualitas yang sebenarnya sesuai dengan packing yang ada, itu artinya premium, tetapi kenyataannya isinya tidak premium. Nah, ini tentunya menyalahi aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kemudian yang kedua juga terkait dengan tertib niaga. Ini jelas sekali menyalahi aturan, ya kan? Produsen tidak bisa tidak bisa melakukan hal yang tidak semestinya seperti itu. Artinya harus melaksanakan aturan atau regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam dunia usaha. Hasil uji beras premium yang diduga dioplos berdasarkan temuan Satgas Pangan Provinsi Jambi akan keluar dalam 2 hari kerja. Randy Arda, TVRI Jambi melaporkan. Berita selanjutnya, sejumlah warga Awu Kenali Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi balik gelar aksi penolakan pembangunan stokpil batubara milik PT SAS. Nah, jadi aksi IKO sebagai tindak lanjut dari aksi sebelumnya sebab pekerjaan di lokasi masih berlangsung. Sejumlah warga RT 03 Awu Kenali, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi melakukan aksi penolakan di lokasi yang akan dibangun stokpil batubara milik PT Sinar Anugrah sukses. Penolakan itu merupakan sikap tegas warga yang menyebut pemerintah belum memberikan izin terhadap pembangunan tersebut. Bentuk penolakan ditujukan melalui pemasangan spanduk di sekitar kawasan yang akan dibangun stokpil. Warga khawatir dengan dampak lingkungan karena lokasi pembangunan menimbun rawa yang diperkirakan berdampak pada banjir di musim hujan. Ketua LT 03 Awu Kenali, Mahfudin, mengaku kecewa dengan respons pemerintah Provinsi Jambi yang dinilai seakan memberikan izin kepada pihak perusahaan. Ia menegaskan seharusnya pemerintah daerah berpihak kepada warga, bukan kepada perusahaan. Selama ini kalau hujan jam 2 jam aja, kalau deras wilayah kami RT 03 udah banjir, demikian. Ternyata nampaknya mereka ketika kami warga mengadakan reaksi atas aksi mereka, malah mereka memasang
spanduk-spanduk yang menurut kami itu adalah pengancaman dan intimidasi. Tindak lanjut dari 1 minggu yang lalu aksi di lapangan. Karena memang kami punya komitmen bahwa kegiatan PT SAS ini kami tidak toleransi, betul-betul kami tolak sepenuhnya supaya ini jangan sampai program pembangunan ini jalan sehingga kami nanti semuanya tercemar di sini, bukan hanya di RT 03 tapi semua Aur Kenali dengan Mendalo. Wago menyatakan akan melakukan aksi lanjutan jika aktivitas pembangunan stockpile tetap berlangsung di wilayah mereka. Mereka berharap ada sikap tegas dari pemerintah yang berpihak pada kepuasan dan keamanan masyarakat. Joko TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya ganti-ganti Desa Renah Kayumbun, Kecamatan Kemundebai, Kota Sungai Penuh hingga kini belum mendapatkan jaringan internet. Selain sulit untuk berkomunikasi, susah jaringan internet juga menyebabkan warga kesulitan untuk dapatkan informasi. Meski memiliki destinasi wisata yang asri dan penghasil pertanian, namun Desa Renah Kayumbun, Kecamatan Kemundebai, Kota Sungai Penuh hingga saat itu masih mengalami keterbatasan akses internet atau disebut juga dengan blank spot. Selain kesulitan mendapatkan akses internet, sebagian rumah warga juga belum tersambung aliran listrik yang memadai. Kepala Desa Renah Kayumbun Antarudin mengatakan, keterbatasan akses internet itu membuat pemerintah desa dan warga sulit untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi dari luar daerah. Antarudin menambahkan dari 65 desa di Kota Sungai Penuh, hanya Desa Renah Kayumbun yang masih dikategorikan daerah blank spot. Antarudin berharap ada kepedulian dari pemerintah daerah untuk mengatasi keterbatasan jaringan internet di Desa Renah Kayumbun. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke Kabupaten Merangin, kanti-kanti. BUMDes berperan sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat desa. Nah, di Kabupaten Merangin iko jumlah BUMDes mencapai 176 badan dan menjadi jumlah BUMDes terbanyak di Provinsi Jambi. Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes adalah lembaga yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa untuk mengelola sumber daya desa serta meningkatkan kesejahteraan warga. BUMDes berperan sebagai motor penggerak ekonomi dan diharapkan mampu mengurangi ketergantungan desa terhadap bantuan pemerintah pusat. Di Kabupaten Merangin terdapat 176 BUMDes, 97 diantaranya telah bersertifikat badan hukum. Dengan angka itu, BUMDes di Merangin menjadi yang terbanyak dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Jambi. Sebagai pembandingan, Kerinci memiliki 148 BUMDes dan Sarolangun sebanyak 136 BUMDes. Sebagian besar BUMDes di Merangin mengelola usaha perkebunan dan pertanian. Tak hanya itu, sejumlah BUMDes juga mengelola objek wisata, salah satu di Desa Talamparo yang telah dikembangkan menjadi desa wisata. BUMDes terbanyak tadi di Renah Pembarak, Tabir Selatan, sama Pamenang yang sudah berbadan hukum. Kalau tren di Merangin ini di bidang apa Pak, untuk BUMDes biasa? Rata-rata memang ada perkebunan. Rata-rata perkebunan, kemudian ada juga yang unit usahanya saprodi, kemudian ada juga sembako, macam-macam. Ada juga yang desa wisata untuk Pokdarwis. Selain BUMDes di Kabupaten Merangin terdapat 70 pasar desa dan 10 BUMDes bersama lembaga kemasyarakatan desa yang turut berkontribusi menggerakkan perekonomian masyarakat. Pemerintah Kabupaten Merangin juga mendorong terbentuk BUMDes bersama yang dikelola oleh 10 desa di Kecamatan Sungai Manau. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Kanti-kanti jangan nak ngayau dulu, tunaklah di depan TV karena kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Nah, di antaranya Pemkot Jambi siap pilih 5 hektar lahan untuk pembangunan sekolah rakyat. Tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Terima kasih kanti-kanti yang masih setia menyaksikan Kabar Jambi. Ke berita selanjutnya kanti-kanti di mana sekolah rakyat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dijadwalkan dimulai pada akhir Juli 2025 iko. Namun dalam proses seleksi guru ada orang calon guru yang ngundurkan diri.
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus mematangkan persiapan program sekolah rakyat yang telah masuk ke tahap 1B. Program inisiatif Presiden Prabowo Subianto itu diharapkan menjadi solusi pendidikan berkualitas bagi siswa-siswi dari keluarga tidak mampu. Kepala Sekolah Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, PVD Suneza mengatakan, dalam tahap seleksi tenaga pendidik, seorang calon guru asal Provinsi Jawa Tengah mengundurkan diri. Pengunduran diri tersebut disebabkan penempatan yang terlalu jauh dari domisili, serta kurang siap dengan sistem asrama yang ditetapkan di sekolah rakyat. Kendati demikian, posisi guru yang mundur telah digantikan oleh calon guru baru hasil penjaringan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Guru terpilih diharapkan mampu mengemban tugas dengan profesional. Kalau untuk Tanjung Jabung Timur itu ada yang dari melalui seleksi itu satu orang. Yang dari Jawa Tengah. Untuk sementara, pelaksanaan program sekolah rakyat di Tanjung Jabung Timur akan dilakukan di gedung Diklat BKPSDMD, Pemkab dan Japtim yang berlokasi di Kecamatan Muaro Sabak Barat. Sedangkan gedung permanen untuk sekolah rakyat direncanakan mulai dibangun pada September mendatang, berlokasi di kawasan KTM Kecamatan Geragai. Khalifa TVRI Jambi melaporkan. Masih terkait berita tadi, Kanti pemerintah Kota Jambi menyiapi lebih dari 5 hektar lahan untuk pembangunan sekolah rakyat yang merupakan program inisiatif Presiden Prabowo Subianto. Nah, jadi pembangunan itu dijadwalkan pada tahun itu dan akan dioperasionalkan pada tahun 2026 mendatang. Pemerintah Kota Jambi menunjukkan komitmennya terhadap program sekolah rakyat yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Saat itu, sekolah rakyat di Kota Jambi masih menempati gedung Sentra Alia Tama Jambi. Untuk mendukung operasional jangka panjang, Pemkot Jambi telah menyiapkan lahan seluas 5 hektar lebih yang berlokasi di kawasan Bagan Pete. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Inarawati, mengatakan lahan tersebut direncanakan untuk pembangunan sekolah rakyat mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Pembangunan infrastruktur akan dimulai tahun ini dan ditargetkan dapat beroperasi pada tahun 2026. Upaya itu merupakan bentuk dukungan Pemda dalam mewujudkan akses pendidikan bagi keluarga yang membutuhkan. Kedepannya untuk anak-anak tetap, karena tetap di desil 1 dan desil 2 ya, karena nanti akan insya Allah mudah-mudahan dibuka untuk SD, SMP, SMA. Karena kami mendapatkan informasi untuk lahan Kota Jambi, alhamdulillah disetujui, walaupun masih ada proses tahapan pemastian lagi ya, terkait dengan tanah, kondisi tanah dan sebagainya. Sekolah rakyat itu merupakan upaya pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan, karena program itu menyasar siswa yang masuk dalam kategori miskin dan miskin ekstrim. Joko TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya kanti-kanti Sekolah Dasar Negeri 056 Desa Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai tidak dapati murid baru pada SPMB 2025 IKO. Hingga saat itu jumlah murid di sekolah tersebut hanya 3 orang. Pelaksanaan SPMB pada tahun 2025 di Kota Sungai Penuh telah dilaksanakan. Namun pemandangan berbeda terlihat dari Sekolah Dasar Negeri 056 Kumun Mudik Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh. Pada pelaksanaan SPMB tahun 2025, SD Negeri 056 Kumun Mudik tidak mendapatkan murid baru. Jumlah murid pada saat itu hanya 3 orang, terdiri dari 1 orang kelas 4 dan 2 orang kelas 3. Salah seorang tokoh masyarakat Kumun Mudik, Nafrizal, mengatakan, sekitar 5 tahun lalu SD Negeri 56 merupakan sekolah favorit yang memiliki banyak murid. Namun seiring berjalannya waktu, SD Negeri 56 kekurangan jumlah murid dikarenakan ketatnya persaingan pada perekrutan calon murid baru. Itu beberapa tahun terakhir, lebih kurang 3 tahun terakhir ini, memang siswa atau anak murid itu sangat kita prihatinkan dengan sekolah tersebut. Contohnya sekarang, setelah penerima siswa atau murid baru tahun ini, 2025 ini, kelas 6 aja tuh 1 orang. Jadi kelas 6 sudah masuk ke tingkat SMP atau SMTP, jadi kelas 6 itu tidak ada.
Kabid Digdas Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh, Roli Darsa mengatakan, PHE akan melakukan evaluasi kepada seluruh sekolah, baik jenjang SD maupun SMP yang mengalami kekurangan murid. Disdik Kota Sungai Penuh akan mencari solusi bagi sekolah yang mengalami kekurangan murid. Dan itu, ya hari ini melalui evaluasi program SPMB tahun 2025 ini, pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Dinas Pendidikan akan melakukan beberapa kebijakan-kebijakan dalam rangka untuk mencari solusi sekolah yang pada hari ini yang sangat minim mendapatkan murid atau daya tampungnya belum maksimal. Hingga saat itu belum ada keterangan resmi dari pihak SD Negeri 56 Komun Mudik terkait tidak ada murid baru. Masyarakat setempat sangat berharap ada perhatian dari pihak terkait untuk memperhatikan kondisi SD Negeri 56 sehingga kegiatan belajar dan mengajar di sekolah tersebut dapat berjalan dengan lancar. Fahlan TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke SD 94 Kota Jambi yang alami kekurangan tenaga pendidik. Jadi kondisi ko membuat para guru terpaksa mengajar 2 mata pelajaran. Kota Jambi saat itu menghadapi krisis tenaga pendidik di jenjang sekolah dasar negeri. Hal itu terjadi seiring bertambahnya jumlah guru yang telah masuk masa pensiun. Salah satu terlihat di SDN 94 Kota Jambi yang berlokasi di Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo. Dengan jumlah tenaga pendidik yang terbatas, para guru terpaksa mengajar 2 hingga 3 mata pelajaran. Kepala SD Negeri 94 Kota Jambi, Mariati Manurung mengatakan, saat itu jumlah pegawai hanya tersisa 10 orang, dengan total siswa dan siswi sebanyak 109 orang. Kondisi itu menyebabkan operator dan kepala sekolah harus turun langsung mengajar di kelas. Pihak berharap melalui rekrutmen PNS dan P3K yang telah dibuka pemerintah, kebutuhan tenaga pendidik dapat segera terpenuhi. Dia Pak masalahnya tenaga pendidik di sini sangat kurang. Untuk guru kelas itu kurang 2 orang karena kan guru kelas sebelumnya lah pensiun. Jadi ke depan kita menunggu yang lulus P3K tahap 2. Kami juga sudah melapor ke dinas untuk aksi dan pabrik untuk mendapatkan guru. Saat itu jumlah siswa baru telah bertambah menjadi 24 orang dibanding tahun sebelumnya yang hanya 9 orang. Sementara proses belajar mengajar telah dimulai pasca MPLS. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Nah, kanti kelagilah dulu pelesir nih, karena kami akan balik dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Nah, di antara kanti-kanti 3 Kopdes Merah Putih siap untuk menjadi pencontohan nasional. Tetaplah bersama kami di Berkabar Jambi. Terima kasih kanti-kanti masih setia tetangga di depan TV untuk menyaksikan kami berdua di Berkabar Jambi. Nah, kanti-kanti berita selanjutnya terkait dengan siswa-siswi di Kota Jambi kok antusias benala untuk nyambut cek kesehatan gratis di lingkungan sekolah. Program IKO merupakan inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto yang dimanfaatkan oleh para siswa itu untuk tahu kondisi kesehatan secara rutin dan juga berkala. Program cek kesehatan gratis untuk siswa-siswi di Kota Jambi masih terus berlanjut di sejumlah sekolah. Inisiatif IKO merupakan bagian dari kebijakan nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan disambut positif oleh para siswa. Bagi mereka, cek kesehatan gratis di sekolah merupakan kesempatan untuk mengetahui kondisi tubuh, sehingga pola hidup sehat dapat diterapkan secara berkelanjutan. Siswi SMA Negeri 3 Kota Jambi, Tiara, berharap program IKO dilaksanakan secara rutin agar kesehatan siswa terpantau dan penyakit dapat diantisipasi. Darah, terus tuh kayak ditanya tinggi badan sama berat badan, terus periksa mata, periksa gigi, periksa telinga, kayak terus tensi sama gitu. Gimana rasanya ada cek kesehatan gratis di sekolah? Bagus sih untuk lebih tahu juga tentang kesehatan murid-murid, jadi tuh guru-guru lebih bisa mentoleransi kalau misalnya ada murid yang sakit.
Kepala SMA Negeri 3 Kota Jambi, Siyadi, menyampaikan harapan agar hasil cek kesehatan siswa-siswi dapat dikoordinasikan dengan pihak sekolah. Selanjutnya, hasil akan disampaikan kepada orang tua siswa untuk penanganan lebih lanjut. Untuk cek kesehatan gratis, SMA 3 ini kerjasama dengan puskesmas yang ada di Kecamatan Jelutung ini. Nah, cek kesehatan gratis itu diperuntukkan untuk seluruh kelas 10, 11, 12. Hanya saja kelas 10 masih MPLS, maka kita prioritaskan hari ini adalah untuk kelas 11 terlebih dahulu. Dinas Kesehatan Kota Jambi menegaskan bahwa tim khusus telah dibentuk di setiap puskesmas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan cek kesehatan gratis di seluruh sekolah. Joko TV Jambi melaporkan. Berita selanjutnya, 124 desa dan kelurahan di Kabupaten Batanghari telah selesai membentuk Koperasi Desa Merah Putih. Nah, jadi Bupati Batanghari Iko meyakini keberadaan Koperasi Iko bisa berikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga desa. Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Batanghari telah dilakukan di 110 desa dan 14 kelurahan. Seluruh Kopdes yang telah terbentuk akan segera menjalankan petunjuk teknis terkait sistem kerja dan kelembagaan koperasi sesuai arahan pemerintah pusat. Salah satu aspek yang akan dimaksimalkan dalam pengelolaan Kopdes adalah memperkuat ketahanan pangan di setiap desa dan kelurahan. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan, jika koperasi desa dikelola dengan baik sesuai aturan dan mekanisme yang tepat, maka akan memberikan dampak positif bagi warga, di antara peningkatan taraf hidup masyarakat serta mendorong produksi pangan yang mandiri dan berkelanjutan. Koperasi menjadi soko guru ya, karena koperasi ini soko guru dari ekonomi bangsa Indonesia. Bagaimana koperasi ini terus tumbuh berkembang dan pengurusnya punya kesadaran bersama dengan anggotanya untuk selalu mengutamakan jiwa kebersamaan, jiwa kegotong royongan. Karena di koperasi keuntungan akan dinikmati bersama. Kemudian kemajuan koperasi ini akan membuat fondasi ekonomi dari Kabupaten Batanghari dan nantinya ujungnya ke fondasi ekonomi. Bupati Batanghari mengharapkan Kopdes Merah Putih dapat berjalan efektif di setiap wilayah, seiring dengan cita-cita pemerintah pusat dalam menguatkan ekonomi masyarakat sesuai semangat Astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, kanti-kanti 3 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Provinsi Jambi siap jadi koperasi percontohan nasional berdasarkan penilaian Satgas Pusat. 3 koperasi percontohan itu berada di Kabupaten Muaro Jambi dan juga Kabupaten Merangin. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi memastikan kesiapan seluruh koperasi Merah Putih jelang peluncuran serentak nasional pada 21 Juli 2025. Di Provinsi Jambi ada 3 koperasi yang siap dijadikan koperasi percontohan modern yang berkolaborasi dengan BUMN. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi, Sardaini, mengatakan, 3 koperasi percontohan IKO berada di Desa Tangkit Baru dan Desa Bukit Makmur, Kabupaten Muaro Jambi, dan Desa Sidoarjo, Kabupaten Merangin. Ketiga koperasi IKO dinyatakan layak menjadi koperasi percontohan nasional berdasarkan penilaian dari tim Satgas Pemerintah Pusat melalui Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenkopangan. Koperasi percontohan IKO kelage akan beroperasional dengan dukungan BUMN sebagai penyuplai utama kebutuhan. Secara keseluruhan akan ada 1.583 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih se-Provinsi Jambi yang nanti akan mengikuti peluncuran serentak secara nasional. Jadi kondisi saat ini koperasi 3 Merah Putih ini di Kabupaten Muaro Jambi ada 2, yaitu Desa Tangkit Baru dan Desa Bukit Makmur. Kemudian satu lagi untuk Kabupaten Merangin, yaitu Desa Sidoarjo. Kemarin telah dikunjungi oleh dari Satgas Pusat, yaitu Menko Pangan, ya, yang diwakili oleh Deputi Bidang Kemaritiman. Di Provinsi Jambi, peluncuran Kopdes Merah Putih secara serentak akan dipusatkan di Desa Tangkit Baru, Kabupaten Muaro Jambi. Rini Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Kanti-kanti, jangan nak beli es dulu. Nah, sudah. Nak lah di depan TV karena kita akan segera kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Nah, di antaranya kasus DBD mencapai 325 orang. Nah, 4 orang di antaranya meninggal dunia. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Belambun kepada kanti-kanti yang berada di rumahku karena masih setia tertonggok depan TV untuk menyaksikan kami di Berkabar Jambi. Kita beralih pula ke berita selanjutnya. Kanti-kanti musim kemarau telah mulai berdampak terhadap sektor pertanian di Kabupaten Kerinci. Ratusan hektar sawah terancam pusuk akibat kekurangan pasokan air. 120 hektar lahan persawahan di Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci terancam gagal panen atau pusuk akibat kekeringan. Sebagian besar sawah milik petani di wilayah tersebut bergantung pada aliran air sungai Batang Merau. Namun sejak awal musim kemarau, debit sungai terus menurun secara signifikan. Meskipun hujan sempat turun dalam beberapa hari terakhir, intensitasnya rendah dan tidak mampu memenuhi kebutuhan air untuk lahan pertanian. Camat Air Hangat, Dafrisman, mengatakan hampir seluruh desa di wilayahnya terdampak kekeringan. Para petani kesulitan untuk mengairi sawah karena pasokan air yang semakin terbatas. Secara umum kami turun ke lapangan. Memang Kecamatan Rangan ada terdampak akibat musim kemarau ini, terutama di areal persawahan yang ada di Pasar Semurup, ya, kemudian Moras Merah. Itu ada sekitar 120 hektar. Memang pada saat ini dalam keadaan kering betul karena sumber air betul-betul tidak mengalir ke areal persawahan. Kemudian ada juga di sepanjang irigasi Kasigi ini. Pemerintah kecamatan telah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menyusun langkah darurat, termasuk penggadaan pompa air dan penyediaan air bersih sementara. Di sisi lain, para petani secara swadaya mulai membersihkan saluran irigasi dan memperkuat tanggul penahan air. Namun upaya tersebut belum cukup untuk mengatasi dampak kekeringan yang semakin parah. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, kanti-kanti meski tengah memasuki musim kemarau, namun hujan diprediksi masih berpotensi terjadi di sejumlah daerah khususnya di bagian barat Provinsi Jambi. Hujan dengan intensitas sedang diprediksi akan terjadi di Kabupaten Merangin. Berdasarkan prediksi BMKG Provinsi Jambi, suhu udara di ibu kota Provinsi Jambi diperkirakan berada pada kisaran 24 hingga 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan antara 66 hingga 97%. Pada hari itu, sebagian besar daerah di Provinsi Jambi diperkirakan dalam kondisi berawan dan hujan. Hujan diprediksi akan terjadi di sejumlah daerah, khususnya di bagian barat Provinsi Jambi. Hujan dengan kategori sedang diprediksi akan terjadi di Kabupaten Merangin dengan suhu antara 21 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan mencapai 99%. Hujan diperkirakan terjadi pada siang dan sore hari. Sementara wilayah pegunungan seperti Kerinci dan Kota Sungai Penuh tetap berada dalam kondisi berawan dengan suhu relatif lebih rendah dibanding wilayah lainnya. Di Kerinci, suhu udara diperkirakan berkisar antara 16 hingga 24 derajat Celcius dan di Kota Sungai Penuh berada pada rentang 17 hingga 24 Celcius dengan kelembapan mendekati 99%. Berbeda dengan wilayah bagian barat Provinsi Jambi, wilayah bagian tengah dan timur Provinsi Jambi seperti Muaro Jambi, Batanghari, Tanjung Jabung Barat dan Tanjab Timur diperkirakan berawan tanpa potensi hujan yang signifikan. BMKG Provinsi Jambi mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Joko TVRI Jambi melaporkan. Berita lainnya, kanti 325 kasus DBD di Kota Jambi terjadi selama kurun waktu Januari hingga Juli 2025. Nah, dari jumlah tersebut, 4 orang diantaranya meninggal dunia. Dinas Kesehatan Kota Jambi mencatat 325 kasus demam berdarah denggi atau DBD terjadi selama kurun waktu Januari hingga Juli 2025. Dari jumlah tersebut, 4 orang diantaranya meninggal dunia akibat DBD.
Angka itu masih rendah dibanding bulan yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai 600 kasus. Meski mengalami penurunan, namun jumlah kasus DBD pada semester 1 tahun 2025 IKO tetap menjadi perhatian serius Pemkot Jambi. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Jambi, Rini Kartika mengatakan, Kota Jambi masuk dalam kategori endemis DBD. Kasus DBD cenderung meningkat saat musim hujan dan menjadi pola yang berulang setiap tahunnya. Kondisi saat itu belum dikategorikan sebagai wabah karena jumlah kasusnya masih rendah dibanding dengan tahun sebelumnya. Rini Kartika menegaskan, upaya fogging tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan kesadaran warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dinkes Kota Jambi mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pemberantasan sarang nyamuk atau PSN yang dinilai sebagai kunci utama dalam menekan angka penyebaran DBD. Rini Kartika mengimbau warga untuk waspada terhadap gejala awal DBD seperti demam tinggi, nyeri otot dan sendi, serta munculnya bintik merah pada kulit. Masyarakat diminta segera memeriksa diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala-gejala tersebut. Joko TVRI Jambi melaporkan. Demikian berkabar Jambi hari ko kanti-kanti. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Dan saya Yogi Aprilianto. Saya Rahmatul Uzma bersama kerabat kerja sedang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.